Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin wa burhanul iman wa nurul mu'mini fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, jumpa lagi dengan kita di program Lentera Hati pada pagi hari ini, Kamis 20 Januari 2022, dengan narasumber kita kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang bersama Suara Sampang, bersama narasumber kita pada hari ini Yang Mulia Ki Haji Bukhari Maksum. Untuk itu kepada pemirsa Suara Sampang, mari kita ikuti bersama. Kita bisa kontak langsung, telepon atau SMS melalui nomor 082 333 906 809. Sekali lagi, kita bisa kontak langsung dengan Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Maksum pada nomor 082 333 906 809 atau melalui WA. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, pada hari ini kita materi lanjutan kita tetap masih dampak positif dari pengaruh solat 5 waktu Dalam majelis ketiga ya, ketiga keempat sekarang. Yang keempat ini Pak. Yang keempat ya. Jadi materi ini cukup menyita waktu dan memang sangat urgen sekali karena solat itu adalah memang imaduddin. Ada begitu banyak manfaat solat 5 waktu, namun masih banyak yang belum mengetahuinya, sehingga tak jarang umat Islam belum menjalankannya. Padahal solat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan dan dikerjakan seluruh umat Islam. Solat ini juga mampu mengingatkan kita akan akhirat di saat kita lengah, sibuk dengan urusan duniawi. Selain itu, solat juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kesehatan tubuh, pikiran. Jadi bagaimana sebetulnya manfaat atau dampak daripada solat itu? Mari kita ikuti bersama ulasan paparan dari narasumber kita Ki Haji Bukhari Maksum, dan kita nanti bisa sendiri mungkin ada dialog dari pemirsa di luar Pak Kiai. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal ardina was samawat wa hafizana min al-ahad wal afat wal amrad wal hafawat wal atharat wa awjaba alaina al-muslimin wal muslimat fil yawmi wal laylati khamsa salawat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladhi huwa khairul makhluqat wa ahsanul mawjudat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yawmin tadharu fihi al-hasarat wal nadamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani falaqini bihi idza nasituhu wa ruddahu alayya inda hajati ilayhi bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadarat al-mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at, segenap mitra dengar Suara Sampang
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya para segenap karyawan Radio Suara Sampang yang selalu memberikan fasilitas kepada kami dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah, menyebarkan syariat Islam, syariat Nabi kita Muhammad SAW melalui radio ini. Mudah-mudahan dalam dakwah kita yang setiap minggu kita kumandangkan dan mengudara di udara dapat diterima dan menyampai kepada seluruh penjuru sehingga dapat dinikmati dan didengar oleh seluruh pemirsa dimanapun berada. Semoga menjadikan pencerahan kepada siapapun yang dapat mendengarkannya, sehingga nanti seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu teralirkan, tercurahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau karena salat ini diwajibkan oleh Allah, difardukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada kepada umatnya, maka beliau terpaksa harus dinaikkan tempatnya ke tempat posisi yang paling tinggi, yaitu sampai di mana? Di atas mustawan gitu. Jadi tidak ada lain, hanya itu karena menerima kewajiban salat secara langsung, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa apa yang diwajibkan pada waktu itu, yang namanya salat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban yang tiada tandingannya. Kewajiban-kewajiban yang lain cukup diwajibkan di bawah, di atas bumi, tidak usah naik ke atas langit yang lebih tinggi, tidak usah. Artinya begitu tingginya sholat. Iya, begitu tingginya sholat, begitu tingginya juga orang yang menerima beban sholat gitu. Oleh karena itu memang orang yang tidak sholat itu tidak ada alaqah. Karena apa? Lianna sholata alaqatun qawiyatun thabitatun muttasilatun bainal abdi wa rabbih. Karena sungguhnya salat ini merupakan alaqah, sebuah komunikasi yang kuat, yang tetap dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Tuhannya. Jadi intinya kalau orang yang sudah tidak salat atau salat tapi salatnya tidak qawiyah, komunikasinya tidak kuat, komunikasinya tidak sabitah, tidak tetap, komunikasinya tidak nyambung, maka berarti dia sudah, walaupun tidak putus, sudah hampir putus alaqahnya antara hamba dengan Khaliknya, antara hamba dengan penciptanya. Oleh karena itu, ketika saya mendeteksi, meneliti dan mengumpulkan dampak-dampak positif salat ini sangat banyak sekali. Ini mungkin sampai 24 poin yang baru kita nyampe kepada poin 19 sekarang ini ya. Poin 19. Jadi ini sudah 4 kali majelis. 4 kalinya ini majelis, ini belum selesai. Ini pun pembahasannya tidak begitu tuntas Bapak Fatah ya. Hanya segelintir kami bahas, belum begitu tuntas karena terbatasnya waktu ya. Oleh karena itu, melalui majelis ini, melalui forum ini, kami MUI mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari solat dijaga secara baik. Mari solat ini dijaga secara utuh. Jangan dilakukan hanya secara parsial, secara juz'iyah. Secara juz'iyah artinya secara parsial, kalau tidak repot solat. Hanya sempatnya saja. Repot sedikit tidak solat. Ketika sulit mungkin munajat kepada Allah, bukan hanya solat tapi nangis-nangis ke Allah.
Tapi ketika dimudahkan sedikit saja, maka sudah lupa lagi kepada Allah. Artinya apa? Allah kita ini, pencipta kita, jangan jadikan ban serep. Bagaimana ban serep? Ya kalau diperlukan, diambil, dipakai, dimanfaatkan. Tapi kalau tidak, walaupun 1 tahun penuh disimpan saja sampai kempes di tempat itu. Makanya sholat jangan sampai seperti itu. Allah jangan hanya diambil perlunya saja, tapi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala secara konsisten dalam segala kondisi. Kondisi sulit kita tetap ke Allah, kondisi tidak sulit tetap ke Allah, kondisi bahagia kita tetap ke Allah, kondisi sejahtera kita tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Kondisi siang, malam, pagi, sore tetap kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tetap artinya kita bukan karena mengharap sesuatu dari Allah yang mungkin kita terima di dunia ini, tidak, tapi hanya semata-mata karena ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya lanjutkan poin yang ke-19, yaitu dampak positif salat. Poin ke-19, dukhulul jannati bighairi hisab. Orang itu kalau sudah salatnya positif, baik, cukup standar, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti masuk surga biduni hisab. Alangkah bahagianya, Pak, kalau kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa harus diperiksa dengan hisab dan timbangan. Artinya hisab ini pasti kaitannya dengan timbangan. Jadi secara otomatis nanti orang yang salatnya baik, cukup standar, seperti apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ini tidak usah dihisab, tidak usah dikoreksi, langsung oleh Allah menjadi malaikat dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang ada riwayat yang diriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dawama 'ala salatil khamsi fil jamaah, barang siapa yang memelihara, tetap dan menjaga salat 5 waktu dalam berjamaah, maka Allah memberikan a'tahullahu lahu khamsa khisal, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya itu 5 perkara, 5 hal, yang 5 hal itu sangat-sangat kita butuhkan nanti di hari yang tidak ada duanya itu, yaitu hari kiamat. Pertama adalah yarfa'allahu dhiqal 'aish, Allah Ta'ala menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam ekonomi. Artinya orang yang menjaga salat, ekonominya diberikan kemudahan-kemudahan, rezekinya dilapangkan, urusannya dilapangkan, dihindarkan semua dari kesulitan-kesulitan, baik itu urusan keluarga maupun di luar keluarga. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabr, dia diselamatkan dari siksa kubur, ya, disebabkan siksa kubur. Yang ketiga adalah yu'tillahu kitabahu biyaminihi, kitab catatan amalnya nanti oleh Allah diberikan dan diterima dengan tangan kanannya, positif dan normal. Tapi orang nanti di akhirat ketika tidak bisa menerima kitab buku itu dengan tangan kanan, maka diterima dengan tangan kiri. Ironisnya, tangan kiri itu bukan hanya diterima langsung begini, tapi tangan kiri ini menjebol badannya di sini, Pak. Masya Allah. Ya, di ulu hati ini ada lubang di sini, kemudian tangan kirinya masuk, diterima dari belakang, tembus tangan ini ke belakang untuk menerima buku catatan amal itu. Begitu. Coba bayangkan bagaimana menerima buku saja sudah sulit. Menerima buku saja ini sudah sulit, menerimanya saja sudah prakteknya seperti itu, di luar jangkauan akal manusia, di luar nalar manusia. Luar biasa siksaannya, Pak. Ya, ini bagi orang tentunya yang lalai sholat seperti itu nanti. Tapi bagi orang yang menjaga sholat, ya tidak begitu nanti. Tentunya akan catatan amal diterima dengan tangan kanan, dengan keadaan yang bahagia nanti tentunya. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat itu adalah yujawizu ala sirat kal barkil khatif, lewat atau lalu di atas jembatan yang kecil itu, yang di atas jahanam,
Karbal khatib, cepatnya seperti kilat. Kilat yang menyambar gitu ya. Jadi begitu cepat sekali. Kalau sekarang bisa dibayangkan dengan jalan tol begitu. Jalan tolnya apa? Jalan tol lama Pak. Jalan ini seperti setrum lah kira-kira. Begitu. Seperti sistem listrik, begitu diletakkan di ujungnya langsung nyala di sana gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada hambatan sama sekali artinya. Mudah-mudahan hanya sekedap saja. Ya, sekedap saja. Sekedap mata. Ya, kita mudah-mudahan itu diberikan itu. Amin. Kemudian yang ketiga ini, yang kelima adalah kaitannya atau konotasinya dengan ini, dengan poin yang ke-11 adalah dukhulul jannati bi ghairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab gitu ya. Makanya juga disebutkan di hadis-hadis lain bahwa di antara orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang menjaga sholat sebelum azan dia sudah berwudu, dan bahkan sebelum azan sudah ada di tempat sholat, musalla atau masjid. Jadi betul-betul memperhatikan. Artinya apa? Barang siapa ingin diperhatikan Allah SWT, maka harus memperhatikan keinginan Allah, memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin diperhatikan Allah itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan itu semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian poin yang ke berapa? Ke-20 ya. Ke-20. Betul 20 ya. 20. Suhulatu jawabi mungkarin wa nakirin ya. Oleh Allah nanti kalau orang yang rajin salat 5 waktu dan juga berjamaah, maka ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu dipermudah, diberikan jawaban yang positif. Tapi sebaliknya bagi orang yang lalai salat, itu nanti ketika menjawab pertanyaan mungkar nakir yang 5 pertanyaan, 5 soal ini, maka nanti akan kesulitan, ada masalah nanti. Walaupun di dunia waktu hidup hafal, itu sudah hafal, apalagi tidak hafal Pak. Apalagi tidak hafal. Yang hafal pun luar kepala sudah, karena sedikit pertanyaannya. Cuma itu tergantung kepada perilaku kita sendiri di dunia. Pertanyaannya yaitu marrabbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Iya Pak. Yang kedua man nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga waman imamuka, siapa imammu. Yang keempat wama kiblatuka, apa kiblatmu. Yang kelima waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Saya terus terang saja dapat membayangkan untuk menghafalkan ini sangat mudah gitu ya. Mudah nih. Sangat-sangat mudah. Tapi begitu orang itu lalai sholat ya, enteng akan sholatnya, pasti dia nanti akan mendapatkan kesulitan dan mendapatkan problem ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Sudah banyak contohnya yang mungkin di contoh-contoh ini melalui mimpi-mimpi orang soleh begitu ya. Banyak orang yang kesulitan untuk menjawab, khususnya orang-orang yang lalai sholat ini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah SWT diberikan kemudahan nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar nakir ini. Ini sebetulnya ini sebuah bocoran ya. Bocoran dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW sudah memberi bocoran kepada kita bahwa pertanyaannya ini besok di dalam kubur. Ini apa maksudnya diberi bocoran? Supaya siap-siap kita ini. Bukan siap menghafal, tapi konsekuensinya daripada pertanyaan itu gitu loh ya. Kalau hanya menghafal itu saya kira mudah-mudah saja. Siapapun bisa menghafal ini karena tidak banyak, sedikit dan mudah. Tapi konsekuensi dari 5 pertanyaan ini yang harus kita benahi, yang harus kita bekali, yang harus kita matangkan. Artinya kalau pertanyaan pertama tadi, marrabbuka, siapa Tuhanmu, kan begitu. Artinya dengan demikian paling tidak kita harus memvalidasi, mentashih akidah kita, Allah ini sebagai Tuhan kita. Jangan sampai dipelintir kemana-mana. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan Allah itu ada tandingannya, Allah itu ada mitranya, Allah itu ada kongsinya, Allah masih ada butuh temannya, Allah itu tidak kuat, Allah itu lemah dan sebagainya. Sekarang macam-macam lah komentar orang itu. Bahkan Allah bukan orang Arab. Ini masya Allah ini luar biasa.
penghinaannya, pelecehannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau orang itu ingin menjawab pertanyaan satu ini harus tashihul akidah. Harus punya akidah yang valid, Artinya yang sahih, yang benar. kemantapan iman berarti, ya. Yang benar, jangan sampai akidahnya itu menyimpang, mencela-menci kemana-mana, ngomongnya tidak jelas, arahnya tidak jelas, substansinya tidak jelas, sepertinya Allah dianggap makhluk dan manusia. Padahal kita sejak dini, sejak kecil sudah diajarin Aqaid 50 bahwa Allah itu adalah mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan siapapun. Jadi jangan sampai kita dalam membahasakan, mengeluarkan redaksi yang bisa menyesatkan kepada orang lain, bahkan ibu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Ini masalah akidah harus kita lakukan dengan sensitif, bukan main-main, ya. Maka Allah itu bukan orang, Allah itu adalah Khalik, Khalikul makhlukat. Allah zat yang menciptakan segalanya, yang tiada tandingannya, yang tiada ada makhluk yang bisa menandinginya. Ada pertanyaan bagi ibu ini, ya, di kalangan Tuhan kita itu ini keyakinan tidak sama bagi antara kita dengan dia misalnya. Tuhan kita dengan Tuhan Anda sama. Itu kan sudah berarti menyamakan Tuhan kita. Iya, itu akidah Syiah seperti itu, ya. Akidah Syiah seperti itu. Jadi bahkan pentolan saya itu ada yang mengatakan Tuhan kita dengan Tuhan Ahlussunnah beda. Itu ada menganggap begitu. Ini Syiah yang sudah sangat-sangat keterlaluan sampai anggapannya seperti itu. Tuhan kita dengan Tuhan dia. Kami tidak bertuhan kepada Tuhan yang mereka bertuhan. Ada seperti itu. Di tulisan saya itu ada, itu saya jelaskan di situ begitu. Jadi ini sangat sudah keterlaluan, ya. Memang ada yang namanya itu al-mulhid, ya. Al-mulhid itu orang-orang yang sudah punya akidah di luar semuanya sudah. Itu mulhid, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan sebenarnya, tapi mengakui adanya Tuhan, Tuhan nafsunya, Tuhan secara emosional, mungkin makhluk apa, pohonan atau lautan dianggap Tuhannya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentunya yang kedua, waman nabiyuka, kan begitu. Waman nabiyuka, ini semuanya orang hafal kepada yang namanya redaksi waman nabiyuka itu, tapi Nabi tentunya Muhammad yang dimaksud. iya, Nabi Muhammad tentunya. Tapi tentunya kalau waktu hidupnya ini tidak memperhatikan sunnah Nabi, tidak memperhatikan apa yang dilakukan Nabi, bahkan menyimpang dan melenceng terlalu jauh, ya nanti akan kesulitan di akhirat itu. Begitu. Di kuburan nanti akan kesulitan untuk merespon, menjawab pertanyaan malaikat ini, gitu, ya. Baik Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan ini. Memang sangat urgen sekali sholat itu, Pak. Perlu pembahasan betul-betul mendetail, mendalam, biar merasuk kepada kita sendiri. Baik pemirsa Suara Sabang rahimakumullah, kita jawab dulu pertanyaan yang melalui WA. Ini Pak Kiai ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Mas Fuad, Jalan Imam Ghazali. Ya. Pertanyaannya, jika saya seorang musafir, mungkin bepergian nih, bolehkah saya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar jamaah takdim? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Fuad. Dengarkan, buka radionya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan. Amin Allahumma amin. Bolehkah orang musafir menjamak salat Jumat dengan salat asar jamaah takdim? Jawabannya boleh, Pak, ya. Pak Fuad, boleh. Ketika sampai bepergian, satu contoh, satu masalan, sampai berangkat sebelum Jumat mau ke Malang, nyampe di Malang sampean tepatnya pada jam 12 waktu Jumatan, maka sholat asar sampean bisa dijamak takdim. Dijamak takdim tentunya setelah melakukan Jumat berjamaah dengan imam, lalu langsung asarnya dilakukan, ya. Itu namanya jamak takdim.
Tentunya syarat-syaratnya harus dipenuhi ya, harus dipenuhi tentunya. Pertama adalah harus perjalanannya itu nyampe jarak masafah 85 kilometron ya, 85 kilometer itu. Yang kedua syaratnya bukan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan maksiat. Bukan minggat dari orang tua, atau kalau seorang istri bukan minggat dari suami ya, atau bukan niat-niat kejahatan yang lain tujuannya ke Malang itu. Makanya ini harus diperhatikan. Kemudian yang bisa dijamak itu hanya paket saja, tiap paket, zuhur dengan asar, atau Jumat dengan asar, atau Isya dengan maghrib. Kemudian jangan sampai sampean berasumsi subuh dijamak dengan zuhurnya, atau subuh dijamak dengan salat duha, tidak boleh ya. Ada kadang orang-orang itu tidak sembahyang subuh, ketika ditanya, iya Pak Kiai nanti saya mau jamak dengan salat duha. Tidak boleh itu, walaupun di dalam perjalanan ini tidak boleh ya. Yang keempat syaratnya, ketika dijamak takdim, maka harus yang dilakukan pertama adalah solat yang punya waktu. Solat yang punya waktu tentunya kalau asar dijamak ke Jumat dalam waktu zuhur, tentunya Jumat harus dilakukan pertama kali ya. Jadi harus dilakukan pertama kali itu kalau solat jamak takdim. Dan yang kedua, syarat jamak takdim itu niat jamak takdimnya harus di dalam solat yang pertama. Artinya kalau asar dijamak ke zuhur dengan zuhur, maka di waktu melakukan solat zuhur itu dalam hati kita niat jamak takdim bahwa asar ini akan dikumpulkan dengan salat zuhur di waktu zuhur. Tentunya ini niatnya kalau tidak bisa bersamaan dengan takbiratul ihram, maka dilakukan setelah takbiratul ihram niatnya. Yang penting itu sebelum salam begitu. Yang penting dalam salat itu pokoknya, dan tidak disyaratkan ini bersamaan dengan takbiratul ihram, niat jamak takdimnya. Niat jamaknya. Niat jamaknya ya. Ini kalau jamak takdim. Setelah itu nanti zuhur Jumat sudah selesai, langsung tidak boleh melakukan sunnah dulu. Tidak boleh melakukan salat sunat ba'dal Jum'ah, langsung harus muttasilan wa mubasyaratan. Jadi tidak usah wiritan, Pak. Tidak usah wiritan. Ini syaratnya jamak takdim begitu ya. Kalau sudah ada jarak jauh, ini tidak boleh dijamak jadinya karena sudah tidak memenuhi syarat begitu ya. Ini mungkin sementara seperti itu. Tapi begini Pak ya, mungkin kalau Jumat ditakhirkan ke asar tidak boleh Pak Kiai. Kalau Jumat tidak bisa ditakhir. Kenapa? Jumat itu kan harus waktu berjamaah, harus bisa mendengarkan khutbah imam, kemudian harus orang 40 atau lebih, kemudian harus di waktu zuhur itu. Jadi tidak bisa ditakhir kalau Jumat. Ada ceritanya Pak. Sepanjang hidup kami tidak ada itu. Mungkin fil madhab semuanya tidak ada kalau jamak takhir ya. Artinya ketika sudah tidak Jumatan mau takhir ya zuhurnya saja kan itu kan tidak boleh. Jumatan karena uzur umpamanya. Kalau Jumatan ditinggal tidak uzur ya jelas dosa. Tapi kalau umpamanya musafir seperti ini Pak. Musafir bisa meninggalkan Jumat, tapi ada syaratnya juga Pak. Musafir yang bisa meninggalkan Jumat itu tidak ujuk-ujuk langsung orang musafir bisa meninggalkan Jumat. Syaratnya orang musafir yang bisa meninggalkan Jumat itu syaratnya harus berangkat qabla al-fajri ya. Sebelum fajar orang itu sudah berangkat, tujuannya ke Malang, nyampe di Malang nanti tidak berkewajiban Jumat. Kalau memang berangkatnya sebelum fajar, tinggal diganti dengan zuhur saja. Hanya Jumat itu Pak Kiai. Iya, zuhurnya tetap sholat ya. Masa ada orang musafir tidak wajib sholat? Kan tetap wajib. Cuma ada trik-trik khusus nanti kalau ada orang musafir itu, gitu kan? Untuk menggugurkan kewajiban Jumatnya itu. Harus pergi sebelum fajar ya. Maka
Kalau orang sekarang pada umumnya kan musafir berangkat setelah subuh pada jam 9, jam 7 kan begitu. Kemudian enak-enak nanti saya ada Jumatan ini musafir saya tidak bisa. Nah, cukup syarat itu. Iya. Begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua dari Mas Firman Jalan Pramuka. Ya. Jika kaum muslimin telah berkumpul banyak di satu tempat, di musola atau di masjid, siapa yang paling layak untuk menjadi imam dan apa kriterianya Pak? Baik. Jadi ketika orang muslim sudah berkumpul di sebuah tempat, di musola atau di masjid atau di tempat manapun yang layak untuk ditempati sholat, maka yang paling berhak menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling mengetahui dan paling faham tentang Al-Qur'an. Itu ya. Yang paling faham tentang Al-Qur'an tentunya ini yang dimaksud bukan hanya bacaannya saja, bukan. Tapi tahu tentang Al-Qur'an, bacaannya plus penafsirannya dan kandungannya dan sasaran-sasarannya apa Al-Qur'an itu yang lebih afdal. Baik, kalau memang ternyata di situ ada 3 orang yang sama, Pak. Yang sama ya. Pengertiannya terhadap Al-Qur'an itu sama. Sama alim. Sama bacaannya bagus. Tentang tafsirnya bagus begitu ya. Tafsirannya bagus, semuanya bagus, pengertiannya bagus semuanya, maka di situ dipilih siapa yang lebih tua. Fa'in istawa akrahu min qabillah, maka yang dikedepankan itu adalah orang yang lebih aqdamuhum hijratan, yang lebih awal hijrahnya kalau dulu. Itu kalau di zaman sahabat dulu. Tapi kalau sekarang kan tidak ada ini. Makanya di situ nanti kalau itu sama, maka dikedepankan akbaruhum sinnan, umur yang lebih tua. Jadi alimnya sama, hijrahnya sama, kemudian apa namanya? Islamnya sama, maka umurnya yang kedepankan, yang lebih tua itu. Yang lebih tua dikedepankan itu ya. Nah, kemudian kalau itu semuanya sama, Pak. Ya. Semuanya sama itu. Akramuhum sinnan sama ya. Ya sudah. Maka dicari ilmu yang lain. Kemudian ilmu fikihnya, ilmu hadisnya yang lebih banyak itu yang dikedepankan. Artinya yang paling banyak pengetahuan yang agamanya. Yang banyak pengetahuan agamanya. Kalau ternyata sama, ilmu Al-Qur'annya sama, tafsirnya sama, umurnya sama, Islamnya sama, hijrahnya sama, fikihnya sama, hadisnya sama, maka fal ummahum au ra'uhum, yang lebih warok untuk menjadi imam. Artinya kalau kita merujuk kepada yang saya bahas hadis tadi itu, menjadi imam itu tidak sembarangan orang ya. Tidak sembarangan orang, ini harus melalui kriteria yang memang ditentukan oleh agama ya. Supaya apa? Supaya jadi imam itu tidak saling klaim, saling mengaku, oh saya lebih pantas jadi imam. Biar tidak begitu. Di mana akhir-akhir ini banyak kadang-kadang masjid itu banyak sengketa sekarang ini gitu ya. Rebutan yang jadi imam. Iya, makanya jadi imam ini tidak sembarang orang. Walaupun punya ilmu, di situ masih ada kriteria-kriteria halnya sehari-harinya apa, perilakunya bagaimana, kewarokannya bagaimana, itu di situ masuk di situ. Makanya supaya apa? Supaya masjid ini tidak dibuat ajang pertengkaran, ajang cekcok dan seterusnya. Masjid ini mestinya dibuat tempat persatuan dan kesatuan dan dibuat tempat ukhuwah di situ. Gitu. Makanya masjid itu dibentuk bukan hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang positif begitu ya. Mungkin sedemikian dulu ya. Kalau nanti bahasanya ini perpanjang, ini panjang masih sebetulnya Pak ya. Berikutnya yang ketiga dari Mas Rizal di Aji Gunung. Pertanyaannya, bagaimana Pak Kiai jika kita sholat berjamaah tapi sering telat atau masbuk? Bagaimana hukumnya?
Baik, masbuk itu ya harus kita ulas dulu. Makmum itu ada dua. Pertama adalah makmum muwafiq ya. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang nututi baca Fatihah rakaat pertama dengan imam. Jadi dia nututi baca Fatihah dengan imam di rakaat pertama. Itu namanya muwafiq. Begitu takbir Allahu Akbar, setelah itu dia masih nututi baca Fatihah di rakaat pertama. Itu namanya makmum muwafiq. Walaupun tidak secara keseluruhan Fatihahnya Pak Kiai. Fatihahnya walaupun tidak secara Oh keseluruhan. enggak, kalau tidak sempurna bukan muwafiq, itu masbuk sudah ya. Contoh misalnya Allahu Akbar, baca Fatihah dapat separuh, ruku imam. Sudah tinggal Fatihah itu jangan dibaca. Itu masbuk. Makanya kriteria makmum muwafiq itu adalah makmum yang punya kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Artinya Kalau sudah tidak sempat menyelesaikan Fatihah rakaat pertama, hanya separuh saja, itu masbuk berarti. begitu. Jadi konsekuensinya kalau sudah masbuk, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah langsung, tidak baca iftitah dulu. Setelah separuh habis, imam ruku, tinggal Fatihah itu ruku saja. Asal sudah itu dihitung satu rakaat gitu. Tapi dengan catatan, jangan begitu Allahu Akbar kemudian melakukan sunnah dulu. Itu nanti tidak dihitung rakaatnya. Ya. Contoh begini, Allahu Akbar, setelah itu kabira walhamdulillah katsiran, terusnya setelah selesai itu baca Fatihah, baru bismillahirrahmanirrahim ruku imam. Maka ini konsekuensinya menurut kajian-kajian fikihnya, maka Fatihah ini harus diselesaikan, kemudian nanti ruku terus sujud imam, tapi rakaat ini tidak dihitung. Tidak dihitung berjemaah gitu. Tidak dihitung artinya seperti tidak ada begitulah. Jadi kalau dia di rakaat pertama artinya satu rakaat harus nambah nanti. Harus nambah Pak Kiai. Iya. Oh begitu. Kenapa? Ada kesalahan teknis di situ, di mana orang itu seharusnya langsung melakukan wajib dan rukun yang Fatihah itu, tapi sayangnya dia tidak tahu langsung melakukan sunnah. Artinya apa? Tarokal fardhu talokar rukna li ajli sunnah. Begitu. Meninggalkan fardu karena mengutamakan sunnah. Ini kena sanksi. Makanya di kitab-kitab fikih Syafi'i itu banyak tafsir-tafsir di situ gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah masbuk seperti tadi. Sudah. Ada juga masbuk itu didahului imam sampai beberapa rakaat begitu ya. Mungkin nututi di rakaat yang ketiga ya, kalau zuhur ketiga. Makanya ya nanti setelah imam salam, maka konsekuensinya harus nambah 2 rakaat. Kan begitu. Satu rakaat ya. Kalau nututi di ketiga. Kehilangan 3 rakaat. Kehilangan 1 rakaat kalau nututi di rakaat ketiga. Dan yang keempat itu kalau nututi di tahiyat akhir, maka itu harus penuh ya. Masbuk ini penuh, harus nambah 4 rakaat normal. Jadi banyak orang kadang-kadang nututi imam itu di tahiyat akhir, ini konsekuensinya harus nambah 4 rakaat penuh. Ini kalau sholat 5 waktu selain Jumat. Tapi kalau Jumat masalah lain Pak ya. Masalah lain ini. Kalau ada orang Jumat nututi imam dalam Jumat, masbuk ini sudah nututi 1 rakaat saja. Imam sudah sholat 1 rakaat di masjid, kemudian baru datang orang ini nututi imam 1 rakaat saja ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini harus menambah 1 rakaat saja. Jelas ya? Di Jumat ada masbuk. Ya, ada masbuk juga. Tapi kalau nututi masbuknya hanya 1 rakaat saja, maka ini harus nambah 1 rakaat saja. Tapi yang kedua ini masbuk di Jumat, kalau nututi di tahiyat ya. Tidak mengikuti Di tahiyat tidak nututi rakaat, tapi nututi imam di tahiyat, konsekuensinya maka ini harus menambah 4 rakaat. Seperti itu salat zuhur. Seperti zuhur. Ya. Betul. Jadi niatnya tetap usolli fardul Jum'ati, tapi pekerjaannya zuhur. Makanya kata orang pesantren, shalla wala nawa wala shalla. Shalla artinya salatnya salat zuhur,
tapi tidak niat salat zuhur. Nawa wala shalla, niatnya salat Jumat tapi tidak salat Jumat. Intinya shalla wala nawa wala shalla. Ini kalimat yang sering didengungkan oleh teman-teman di pondok pesantren itu. Jadi perhatikan ini, berjemaah mungkin banyak yang nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau orang itu Pak nututin masbuk nututi imam Jumat di dalam tahiyat, ini perlu dengar semuanya, pengusaha di rumah. Makanya konsekuensinya ini harus nambah 4 rakaat, ya, bukan 2 tapi 4 rakaat. Jadi seperti zuhur lah istilahnya gitu ya. Tapi niatnya tetap niat salatul Jumat, usolli fardul Jumati. Tapi pekerjaannya zuhur. Ini nawa wala shalla, shalla wala nawa wala shalla. Demikian niatnya niatnya tetap 2 rakaat tapi pekerjaannya harus 4 rakaat. Enggak usah niat rakaat dulu. Enggak usah niat rakaat. Enggak usah niat rakaat lah, karena usolli fardul Jumati saja. Fardul Jumati saja, makmuman sudah ya. Sudah makmuman ya. Tapi niat rakaat tidak usah, karena secara fikih itu menyebutkan rakaat itu tidak wajib. Begitu. Yang penting sesuai begitu ya. Jadi umpamanya kita ditentukan waktunya saja. Umpamanya kita salat zuhur 4 rakaat, tidak usah nyebut rakaatnya itu. Yang penting cocok begitu, tidak salat 3, ada salat 5 begitu sudah sah ya. Begitu. Nyebutnya itu sunnah saja, tidak wajib ya, nyebut rakaat itu. Ini baik banyak sekali di Jumat maupun di salat zuhur. Masbuk ini banyak prakteknya, banyak makanya tidak tepat bagi salat adatul makmumin wal imam itu banyak sekali. Makanya di kitab-kitab itu disebutkan lain. Adabul jamaati, adabul makmumin, disebut di situ secara spesifik atau khusus disebut. Makanya kalau orang ingin salatnya baik, ini harus belajar tata cara salat dengan cara yang baik. Lebih-lebih orang yang akan menjadi imam salat gitu ya. Apalagi harus tahu kriterianya lagi. Makanya itu penting. Ya. Jadi memang ulasan tentang salat ini betul-betul perlu perhatian yang serius. Makanya diperpanjang ini urusan sholat ini dengan saya, supaya pemirsa di rumah yang mendengarkan radio ini biar mengerti tentang masalah sholat. Karena orang sekarang kalau diajak ke masjid, ke musholla, mendengarkan pengajian ini atensinya sangat rendah gitu ya. Seakan-akan kok maki ajar fajian jangkau penter itu. Padahal di situ banyak lika-liku yang harus kita pahami begitu. Banyak masalah-masalah kecil yang mungkin tidak diketahui orang banyak, sehingga kadang-kadang orang itu masalah kecil bisa mengakibatkan yang besar. Kata orang Madura, tak ada orang Cirebon beli care. Betul. Cirebon ya ban perang kene abune kene. Mungkin kan? Ya. Tak ada orang butolan nikah ban tolong ngepombi, tuang botolnya pendeng, tolong sesek kan begitu. Artinya apa? Masalah kecil jangan diremehkan, jangan diabaikan. Itu yang kadang-kadang berimplikasi bisa menyebabkan masalah besar, bisa fatal karena masalah kecil salah. Ini penting juga. Iya. Mungkin demikian. Bapak siapa tadi? Bapak Rizal di Aji Gunung. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti, bisa menjadi tambahan ilmu untuk sampean dan panjenengan dan orang-orang yang mendengar suara saya ini. Terima kasih ya. Kayaknya ini waktu juga yang harus membatasi kita bagi barangkali terakhir sebagai mungkin sebagai kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Monggo Pak Kiai. Baik, kesimpulannya tetap kita menghimbau kepada seluruh masyarakat secara luas dimanapun berada, khususnya masyarakat Madura, khususnya lagi masyarakat Sampang, mari kita jaga salat ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala, menjagalah kalian akan salat-salat 5 waktu dan salat wusta. Salat wusta itu khilaf ulama, tidak usah dibahas di sini karena panjang bahasanya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dan bangunlah kamu itu karena Allah, qanitin dalam keadaan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita jadikan salat ini sebagai momentum, sebagai wasilah kita berhubungan, berkomunikasi
dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman apa sabda Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga orang mukmin. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangganya orang yang beriman. Artinya bagi orang yang tidak salat atau lalai salat atau ada salatnya tapi tidak baik atau keropos, maka dia berarti tidak punya tangga untuk naik ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak punya tangga? Ya jelas secara logika, secara akal tidak mungkin bisa naik kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita jaga salat ini dalam segala kondisi. Dalam kondisi apapun salat ini harus dilakukan dengan baik. Toh itu tidak banyak, hanya sebentar saja. Minimal atau maksimal bagi orang awam 5 menit. Kalikan 5 hanya 25 menit. Kita hidup 24 jam, hanya aja minta 20 menit saja kita tidak mampu. Mungkin kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di majlis yang terakhir ini tentang salat ini masih ada 4 poin, insyaallah kita tuntaskan di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Buhari. Terima kasih pemirsa Suara Sampang. Demikian acara Lentera Hati pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini Haji Zainal Fatah, dan narasumber kita Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sampang Kiai Boy Mazim. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan kita tetap sehat dan Pak Mun bisa ketemu pada lain kesempatan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.